Ustadz-ustadz Wahabi semuanya dilabeli sunnah, dilabeli ustadz sunnah, tapi kelakuan mereka seperti Abu Lahab. Ya, ketika pacuan kuda bukan kamu yang berlari, tapi kuda yang berlari di sana. Ya, jadi untuk menghasilkan otot itu lebih bagus setelah ketika kita mengangkat besi seperti Ustadz Syafiq ini. Itu menghadirkan semua kekuatan yang ada di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, saya akan mereview sebuah foto Ustadz Syafiq Reza Basalama yang ini fotonya sudah lama. Ya, mungkin antum sudah dengar sahabat Lampai Channel, antum sudah pernah dengar, antum sudah pernah lihat mungkin sahabat Lampai Channel. Tapi di sini diangkat ulang oleh Abdul Ghani yang diposting di Sri Kandi Aswaja, ya, Sri Kandi Aswaja di Facebook, ya. Jadi ini yang saya akan bahas, tapi di sana ditambahkan foto terkait dengan Ustadz Firanda dan Ustadz Yazid rahimahullahu taala. Jadi di sini dia tulis, ada captionnya ditulis Syafiq Basalama jadi atlet angka besi. Wah, ini kemudian ada caption lagi di situ, ada Ustadz Firanda dan bahkan Ustadz Yazid ya, yang saya menunjuk di situ, kadab. Coba ente tanya pada si Syafiq mana dalilnya. Ya, saya tidak tahu apa maksudnya ini rumor yang mereka buat, gambar-gambar yang mereka buat untuk melecehkan ustadz-ustadz kita sahabat Lampai Channel. Tapi sebelumnya sahabat Lampai Channel, sebelum saya perlihatkan antum yang baru bergabung dengan kami di Lampai Channel, kami ingatkan untuk mendukung dakwah Lampai Channel. Di sini kita sebagaimana biasanya kita akan menjelaskan tentang kebenaran. Siapapun dia itu yang berbicara tentang hal-hal yang menyimpang, kita akan luruskan di dakwah Lampai Channel. Kita tidak melihat siapapun dia, ustadz kecil atau ustadz besar, kiai atau habib, kita tetap akan menjelaskan kesehatan agar umat Islam itu senantiasa mengetahui tentang kebenaran. Jangan kita tutupi kebenaran hanya karena penampilan-penampilan atau kiai-kiai yang berbicara walaupun salah tapi kita diam. Itu sama dengan setan yang bisu. Oke, sahabat Lampai Channel, saya tidak perpanjang lebar sahabat Lampai Channel, ini fotonya saya tampilkan. Antum lihat. Ada caption di situ yang saya selalu baca. Ya, Syafiq Basalama jadi atlet angka besi. Ya, kemudian kadab. Coba mungkin ini seakan-akan berbicara Ustadz Yazid dengan Ustadz Firanda ya, yang di gambarnya sini. Kadab, pendusta ya. Coba ente tanya pada si Syafiq mana dalilnya. Maksudnya dalilnya tentang angkat besi sahabat Lampai Channel. Nah, di sini terkait dengan Abdul Ghani, kita akan lihat catatan tulisan di sini. Dia menampilkan seakan-akan dia orang yang hebat sahabat Lampai Channel ya. Jadi dia membawakan komentar catatan di situ, tulisan ya, saya katakan dia menulis di sini sahabat Lampai Channel ya, saya bacakan ya. Ustadz-ustadz Wahabi semuanya dilabeli sunnah, dilabeli ustadz sunnah, tapi kelakuan mereka seperti Abu Lahab, bertentangan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya dia katanya ustadz Salafi, ustadz Wahabi itu semuanya dilabeli ustadz tapi bertentangan dengan apa yang diucapkan, sama dengan Abu Lahab katanya sahabat Lampai Channel. Nah, di sini sahabat Lampai Channel ada panjang di situ, yaitu saya bacakan lagi. Sunnah Rasulullah merujuk pada segala hal yang dikatakan, dilakukan atau dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. SAW ditulis ya, tapi kalau di Salafi tidak dapatkan di SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Salafi senantiasa membaca bersalawat ya, bukan Muhammad SAW, bukan ya. Sunnah adalah pedoman pedoman dan contoh tindakan yang diambil dari perbuatan dan perkataan beliau. Nah, ini ya. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Secara lebih spesifik, Sunnah Rasulullah mencakup tindakan-tindakan dan perkataan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW ya, kita baca seperti ini ya. Tapi kalau saya baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sahabat Lampai Channel, di sini
panjang ini sahabat Lampai Channel ya. Jadi sunnahnya itu dia ada dua. Yang pertama saya singkat saja, ada perbuatan qaulnya ataupun fi'liyah. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, kita sepakat di poin yang pertama. Yang kedua, di sini kita akan melihat ada dalil yang dia bawakan. Tadi kan dia sudah mencela Ustaz Syafiq ya tentang dia mengangkat besi. Dia bawakan ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata olahraga sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah olahraga yang mengikuti contoh dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang sunnah itu yang Rasul ajarkan saja 3, yaitu ada olahraga mana, berkuda, berenang, dan memanah. Oke, ini ada beberapa hadis yang lemah ya terkait dengan hadis ini, dan hadis yang sahih dari hadis An-Nasai ya, yang menceritakan tentang, yang menyebutkan tentang hal-hal yang ini, yang 3 ini ya, termasuk sendagura itu yang sia-sia ya, kecuali sendagura suami kepada istrinya dan yang selainnya. Oke, kita lebih fokus kepada gambar tadi ya sahabat Lampai Channel. Di sini dia sebutkan berkuda. Oke, ini ada poinnya berkuda ya. Jadi Rasulullah kan sebutkan ada 3 ya, berkuda, memanah, dan renang. Oke, kita lihat bagaimana dia melecehkan Rasulullah, tapi seakan-akan dia mau menampil bahwasanya dia paling pintar. Oke, kita lihat sahabat Lampai Channel. Berkuda, olahraga berkuda disebut juga sebagai jenis olahraga berkelas. Oke, karena pada dasarnya mereka yang mengikuti kegiatan ini merupakan orang-orang yang memang memiliki kelebihan secara finansial. Oke, karena olahraga berkuda pada era modern ini menjadi salah satu olahraga yang mahal, tapi di balik itu olahraga berkuda juga memiliki beberapa kelebihan seperti ini sahabat Lampai Channel. Berkuda adalah salah satu olahraga yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, berkuda juga dapat meningkatkan keterampilan fisik dan mental seperti keseimbangan, koordinasi, kekuatan otot, dan fleksibel. Oke, olahraga berkuda dapat memberikan manfaat kesehatan secara keseluruhan. Aktivitas ini melibatkan sebagian besar otot. Oke, sekarang itu olahraga. Saya tidak baca secara langsung ya, secara keseluruhan. Olahraga kuda ya, saya ini memiliki kuda, ada 6 ekor kudaku ya. Jadi kalau untuk sebagian melibatkan sebagian besar otot, itu otot mana? Kuda yang lari, bukan kamu yang lari ya. Ketika pacuan kuda bukan kamu yang berlari, tapi kuda yang berlari di sana ya. Jadi untuk menghasilkan otot itu lebih bagus setelah ketika kita mengangkat besi seperti Ustaz Syafiq ini. Itu menghadirkan semua kekuatan yang ada, baik dari tangan, lengan, pikiran lebih fokus, kemudian menghadirkan kekuatan kaki. Itu semuanya yang ada ketika berolahraga mengangkat besi ya. Kemudian lagi terkait dengan renang. Terkait dengan renang di sini lagi dia tulis katanya. Oke. Rasulullah juga disebutkan pernah berenang. Oke. Saya garis bawahi. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika Anda orang yang benar. Ya, jika Rasulullah pernah berenang, datangkan dalil. Saya mungkin wallahu alam, saya belum pernah dapat tentang dalil Rasulullah berenang ya. Di sini aktivitas konon katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berenang. Ya, kita lihat di sini Rasulullah juga disebutkan pernah berenang. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berenang ya sahabat Lampai Channel ya. Coba datangkanlah dalil. Kita butuh dalil. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jangan terlalu memaksakan sesuatu ya. Saya ini tinggal di depan laut ya, depan laut. Jadi saya tinggal di depan laut bisa berenang, alhamdulillah ya. Tetapi kalau kau mengatakan Rasulullah pernah berenang, datangkanlah dalil, kami butuh dalil. Oke, saya tidak membaca setelahnya. Kemudian terkait dengan memanah, oke sudah sangat jelas, saya tidak perlu jelaskan lagi secara keseluruhan. Artinya apa? Ini dia mau menampakkan seakan-akan dia paling hebat, ternyata dia orang yang bodoh, yang jahil. Yaitu siapa tadi? Abdul Ghani ini ya, entah dia kopas di mana ini tulisan ini sahabat Lampai Channel supaya dia menampil bahwasanya orang seakan-akan tertarik dengannya apa yang dia sampaikan. Ya sahabat Lampai Channel. Subhanallah. Kita dilaknat oleh Allah karena melanggar Allah Subhanahu wa taala, karena menyakiti Allah. Yang menyakiti Allah itu yang joget-jogetan, yang salawatan sambil joget-jogetan
Ya, yang menyakiti Allah itu adalah yang pesantren-pesantren yang adanya pelecehan seksual di dalamnya. Ya, santri-santri hamil itu yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Oke, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya itu? Semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين